Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bisa bertemu dengan Pak Agus, dan untuk saat ini insyaallah Pak Agus akan sedikit menjelaskan tentang tata cara berwudu. Sebagaimana kalian ketahui bahwa rangkaian daripada pelaksanaan sholat itu dimulai dengan berwudu. Jadi kalau wudunya tidak sah, wudunya tidak benar, wudunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian kita bersama, kalian semua, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus menjadi fokus, sekali lagi harus menjadi perhatian, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan selanjutnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan menegakkan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat, maka tagsilu, kata Allah, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan kalian, kaki kalian, dan sebagian daripada kepala, yang disebut dengan anggota wudu, ya, yang harus dibasuh ketika kalian berwudu. Oleh karena itu, marilah kalian saksikan video berikutnya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya apabila kalian akan berwudu dan wudunya ada tempat untuk, mohon maaf ya, BAB, maka disunahkan dan bahkan sangat disunahkan untuk membaca doa ketika akan masuk ke dalam jamban atau air, dengan doa yang kalian sudah pasti hafal, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Kemudian dahulukan kaki yang sebelah kiri, ketika masuk, dan sebaliknya ketika keluar dari jamban atau dari air, dahulukan kaki yang sebelah kanan dengan membaca ghufranaka. Itu ketika akan masuk. Kemudian sekarang kalian ada persiapan, ya, sebelum melakukan wudu. Persiapan yang pertama, nih, Pak Agus pakai kopiah bagi laki-laki, maka kopiahnya dibuka, dan bagi akhwat kerudungnya dibuka. Apabila berwudunya di dalam ruangan atau di tempat tertutup, tidak terlihat oleh laki-laki yang lain, oleh yang bukan mahramnya. Kemudian kalau di tempat terbuka, mungkin nanti Pak Us akan sampaikan lebih lanjut bagaimana tata cara berwudu untuk akhwat di tempat terbuka dengan tetap memakai kerudung, artinya menutup auratnya sehingga auratnya tidak terbuka. Kemudian persiapan selanjutnya adalah, nih, kalau biasanya kalian nih kalau lengannya panjang, maka ditarik ke atas, ya, sampai leluasa, sehingga ketika nanti berwudu bebas gerakan airnya atau bebas untuk berwudunya. Kemudian celana diangkat, nih, ya, sampai setengah lutut untuk laki-laki, ya, setengah betis. Nah, setelah itu baru siap-siap kalian untuk melakukan ibadah wudu. Baik, itu saja, ya, untuk persiapannya. Baiklah anak-anak, inilah tata cara wudhu yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan gunakan air seirit mungkin, sesedikit mungkin, ya. Tapi tentunya harus sempurna tata cara atau membasuh mukanya, tangannya, dan lain sebagainya. Bukan artinya dengan air yang sedikit banget, ya, tapi artinya tetap kewajibannya terpenuhi. Yang pertama adalah ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ambillah
atau bukalah keran, tutup lagi supaya lebih tertib. Masukkan air ini istinsak dan istinsyaq ya, ke hidung dan ke mulut secara berbarengan. Kalau bisa secara berbarengan ke hidung dan ke mulut. Tarik seperti itu, boleh 3 kali seperti itu ya. Sekali lagi seperti itu. Dan tadi Pak Wis lupa menyela-nyela tangan sebelum tadi itu memasukkan air ke hidung. Nah, setelah menyela-nyela tadi memasukkan air ke hidung setelah menyela-nyela tangan atau mencuci tangan. Kemudian kita mulai dengan berwudu ya. Ingat, anggota wudu untuk bagian muka, bagian atasnya sampai rambut kening ya. Kemudian untuk bawahnya sampai dagu atau janggut yang bagi laki-laki. Sedangkan untuk bagian kanan kirinya sampai nih telinga ini ya. Ada telinga, biasanya semua manusia ada bagian tengah telinganya sampai sini. Itu harus dibasuh dengan sempurna. Cara membasuhnya seperti ini. Tuangkan air, kemudian ditutup kerannya supaya airnya tidak mubazir ya. Tumpahkan ke muka. Cara menumpahkannya dengan sempurna seperti itu ya. Seperti ini, tumpahkan ke muka. Kalau belum cukup boleh 2-3 kali. Tumpahkan lagi, pelan-pelan menumpahkannya, jangan keras-keras. Bahkan kalau bisa mukanya atau matanya dibuka sehingga air wudhu itu masuk ke dalam mata, dan ada yang menyatakan itu akan menyehatkan mata ya. Boleh sekali lagi. Seperti itu anak-anak ya. Sekali lagi, bagian atasnya rambut dan telinga untuk kanan kirinya. Kemudian sekarang tangan. Yang didahulukan adalah tangan kanan. Sama, airnya diambil tapi dengan cara diciduk. Ciduk begini ya. Ciduk tuh begini tuh. Airnya diginiin, diambil dengan rapat. Kemudian dicidukkan. Dialirkan ke marofik dengan sampai ke sikut, Kalau masih belum sempurna, misalkan kurang pendek, boleh tambah lagi. Yang kanan ciduk lagi, balikin ke sini sampai seperti itu. Tangannya dibuka. Beres yang kanan, yang kiri. Air kannya ditutup lagi, tumpahkan ke yang kiri. Untuk menumpahkannya, kalau dirasa sekali cukup, boleh sekali ya. Walaupun ada yang menyatakan 3 kali. Itu untuk tangan beres. Sekarang sebagian daripada kepala. Ambil airnya, tutup kerannya, airnya dibuang dari depan ke belakang. Perhatikan, ulang ya. Dari depan ke belakang, ke depan lagi, sampai di tengah, turun. Kemudian masukkan telunjuknya ke dalam telinga, masukkan, kemudian diputar, dan ininya dirapetin nih. Kemudian diputar dari depan, dari belakang ke depan. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya, setelah mengambil air, kemudian airnya dibuang, kemudian dari depan, mulai dari depan ke belakang sampai ke tengkuk ya. Kemudian ke depan lagi, tapi tidak sampai ke depan, hanya sampai tengah. Kemudian telunjuknya turun ke telinga, dan masukkan ke dalam telinga. Sedangkan jempolnya tempelkan, dua-duanya ya, tentunya dengan yang kiri. Kemudian dorong ke depan, putarkan ke depan, dorong. Seperti itu. Beres.
Ya, sekali saja beres. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang terakhir anggota tubuh atau badan yang harus dibasuh ketika wudhu adalah membasuh kaki. Dan ingat, ketika kalian tadi membasuh tangan atau muka itu jangan cepet-cepet airnya, jangan begitu-gitu ya, jangan. Atau membasuh tangan jangan seperti ini, gituin jangan. Harus seperti apa yang tadi Pak Agus contohkan. Kemudian sekarang kaki, air kerannya dinyalakan, kemudian kakinya diangkat, sampai ke mata kaki, dan ini harus lantis, bahasa Sundanya harus lantis, artinya harus sempurna semua anggota tubuhnya terbasuh dengan air. Kemudian yang kiri, dan hati-hati bagian tumit, bagian belakang itu harus betul-betul terbasuh ya, karena ancaman Nabi orang yang tidak menyempurnakan wudunya, artinya ada bagian belakang kakinya tidak terbasuh, itu ancamannya neraka jahanam. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menyempurnakan ibadah wudhu ini, dikarenakan ibadah wudhu ini start pertama atau langkah pertama ketika kita akan menghadap kepada Allah, yakni melaksanakan sholat. Jadi anak-anak seperti itu urutan wudhunya ya. Yang pertama tadi membaca basmalah, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat menggosok sebagian kepala ya, sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki. Jadi urutannya harus seperti itu. Tidak boleh kaki dulu atau tangan dulu atau muka dulu, tidak boleh ya. Dan wudunya harus tertib, harus pelan-pelan. Hadirkan kehusyuan ketika membasuh muka. Bayangkan dosa-dosa kita mengalir atau berjatuhan bersama dengan air wudu. Kemudian ketika membasuh tangan dan lain sebagainya, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, sehingga ketika kita meninggal dunia di dalam keadaan suci. Kata Nabi, barang siapa yang memelihara wudunya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena juga nanti umat manusia itu mukanya akan bercahaya, yang bercahaya dikarenakan bekas air wudunya. Demikian anak-anak untuk praktek wudu kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, dan Allah berkenan menerima seluruh amal kebaikan kita semua. Ila liqa ma'as-salamah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.